Ternyata itu gas aku juga bocor. Setelah diselidikin ternyata ada kayak longgar mungkin ya, bocor di selangnya itu. Tuh dahsyat banget. Itu sama Allah diselamatin. Coba kalau sampai tuh api yang nyala kena sama gas, nggak tahu deh apa yang terjadi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia. Atau teman-teman bisa beli ke admin via WhatsApp maupun via Shopee, klik aja linknya di deskripsi box. Kalau teman-teman punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Nah langsung aja kan aku bacain testimoninya. Ini dari Mbak Tari di Jakarta Timur. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Ini Tari di Jakarta Timur. Saya ingin berbagi keajaiban sholawat Kak Mel. Saya nemu channel Kak Mel mungkin bulan Agustus. Saat itu saya bener-bener lagi galau. Begini Kak Mel, saya sudah menikah di tahun ini tahun kelima. Saya belum punya keturunan. Saat bulan Oktober itu saya bener-bener ngerasa di titik terendah. Banyak utang pinjol, stres mikirin belum punya keturunan, ibuku sakit selama 5 tahun pernikahan. Ibuku sakit hampir sudah 4 tahunan Kak Mel semenjak operasi kepala, mengharuskan aku untuk pulang ke kampung bolak-balik jika ibuku ke rumah sakit. Itu membuatku 3 kali ganti tempat usaha dan akhirnya bangkrut karena kekurangan modal usaha. Aku sangat malu rasanya Kak Mel dengan mertua, sering merepotkan, belum bisa memberi keturunan. Rasanya di bulan Oktober itu campur aduk rasanya. Terus aku nemu channelnya Kak Mel. Saya lihat video-videonya, mungkin ada benarnya. Coba saya praktekkan untuk bersalawat sebanyak-banyaknya. Lalu saya pertama salawat Jibril dulu, banyaknya 200-300 hari. Lalu semakin banyak 1000 salawat Jibril setiap hari. Yang saya rasakan saya semakin legowo Kak, hatinya tenang dan berusaha menerima semua keadaan. Lalu saya menghafal salawat munjiat karena katanya salawat munjiat itu dahsyatnya luar biasa. Saya ingin semua permasalahan saya segera selesai Kak. Saya niatkan 100 munjiat setiap pagi setelah subuh dan sehari-hari salawat Jibril kadang 500 kali. Alhamdulillah Kak Mel, ibuku jarang sekali masuk rumah sakit Kak. Saya juga dipertemukan dengan seorang yang bisa mengobati saya Kak dengan keluhan saya selama promil karena lama belum punya keturunan. Ini kebetulan Kak karena adik keponakan saya sakit dan yang mengobati beliau. Saya diperiksa oleh beliau dan saya diobati. Ternyata ada kista Kak 8 cm. Alhamdulillah Kak terangkat. Padahal saya sudah periksa ke dokter dan katanya baik, tidak ada yang aneh. Seketika itu juga keluhan saya sering pusing langsung hilang. Ternyata karena ada kista di dalam rahim saya. Masya Allah Kak, saya bersyukur banget Kak Mel. Saya sudah lama merasakan sakit kepala setiap hari. Saya sampai saat ini masih ngamalin 100 munjiat. Kadang bisa lebih, tapi saya target 100 munjiat. Semoga bisa istiqomah. Doakan ya Kak, semoga saya lekas diberi keturunan dan usaha lancar. Semoga utang pinjolku juga bisa terbayar semuanya. Terima kasih Kak. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Tari di Jakarta Timur. Mbak Tari, ayo tambahin ya. Jadi 500 munjiat bisa nggak? Bisa ya. Udah, salawat Jibril nggak usah, baca salawat munjiat aja 500 kali. Bismillah. Kalau misalkan berat 500 ya udah 200-300 bismillah, usahain, insya Allah nanti bisa segera diberikan keturunan sama Allah, insya Allah. Coba ya Mbak, sabar baca terus. Masya Allah dahsyat banget ya. Baca salawat dari yang mulai ibunya sakit-sakitan bertahun-tahun akhirnya mulai jarang sakit, mulai jarang masuk rumah sakit. Kemudian juga tiba-tiba diketemukan ternyata ada kista. Nah ini nih, kalau yang tidak bisa menerima ya, banyak juga yang gini, loh saya udah baca munjiat loh, kenapa saya malah sakit ada kistanya? Padahal kan kista itu sudah tumbuh lama, bertahun-tahun mungkin ya. Tapi sama Allah ditunjukkan. Nah, alhamdulillahnya Mbak Tari ini bisa mengerti, bisa paham, nggak marah sama Allah, nggak kecewa, nggak. Ya Allah, aku kan baca salawat buat punya keturunan.
Tapi kenapa aku malah ada kistanya? Nggak begitu ya Mbak ya, alhamdulillah malah mengerti. Ya Allah, bersyukur banget loh Mbak. Jadi hatinya bisa legowo ya. Jadi oh iya, ternyata selama ini aku ada kista. Jadi nggak marah. Kadang teman-teman suka gini, udah salawat kok malah dikasih ujian. Bukan ujian, itu pertolongan. Seperti yang dialamin sama Mbak Tari di Jakarta ini pertolongan. Akhirnya kebuka, ketahuan ada penyakit, ada kistanya, dan 8 cm itu panjang ya, besar ya, dan akhirnya diangkat. Sudah kita doakan sama-sama semoga Mbak Tari segera memperoleh keturunan. Tambahin salawat Mbak Tari ya, dan semoga ibunya benar-benar sehat, nggak sakit-sakit lagi, amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, dan nanti usahanya juga maju. Dan tenang aja, Mbak Tari kan tadi bilang sampai usahanya bangkrut, bolak-balik ke kampung, pindah usaha, habis modal, tenang aja, itu nanti diganti sama Allah Mbak, diganti. Karena apa? Karena semua demi ibu ya. Apalagi kalau Mbak Tari benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, berjuang untuk ibunya, untuk selalu ada buat ibu. Wah dahsyat nanti. Kalaupun gak dikasih di dunia, nanti dikasihnya di akhirat. Tenang aja, gak bakalan rugi ya. Lanjut, aku akan bacain testimoni selanjutnya. Ini dari Mbak Ani di Surabaya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya mau berbagi testimoni lagi. Masya Allah Mbak Mel, saya geber salawat munjiat Jibril sama pohon uang. Keajaiban demi keajaiban datang di hidup aku Mbak. Rezeki ada aja datang dari arah yang tidak terduga. Apapun yang aku pengen selalu bisa kebeli. Itu dari segi materi. Keajaiban yang lain Mbak Mel, anakku yang aku ceritain selain usaha wifi juga kerja di tower. Ketika wifi atau wifi sih, wifi ya kalau bahasa Inggris, wifi ya. Ketika mau balik, hati ini berat banget. Anakku ngeyel mau berangkat setelah aku nasihati, udah fokus di rumah aja, ngurus wifi namanya usaha, nggak langsung sukses. Tapi sebelumnya udah mohon yang terbaik sama Allah, dan benar anak saya nurut Mbak. Singkat cerita, teman-teman balik anak aku di rumah. Teman-teman balik anak, maksudnya gimana? Singkat cerita teman-teman, balik anak aku di rumah. Selang seminggu Mbak, mobil yang buat kerja di tower kecelakaan. Sujud syukur aku Mbak Mel, Allah maha baik udah menghindarkan anak saya dari musibah. Dan ini pertolongan Allah untuk aku sendiri Mbak. Ketika lagi pergi, saya terus bersalawat tidak berhenti sampai akhirnya karena lapar, saya putuskan makan bakso. Dan ternyata di bakso itu ada kawat Mbak Mel. Untung kawat itu jelas di atas baksonya, jadi kelihatan. Coba di kuahnya udah saya telan Mbak Mel. Lagi-lagi saya dibuat takjub dengan keajaiban salawat. Makasih dan makasih banget atas motivasinya Mbak Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Ani di Surabaya. The power of salawat, anaknya selamat dari kecelakaan, anaknya nurut sama orang tuanya, alhamdulillah. Kemudian selain itu juga Masya Allah banget ya teman-teman, mbaknya juga selamat ketika makan kawat itu ya, makan bakso ada kawatnya dan kelihatan. Coba kalau nggak kelihatan, aduh dahsyat banget deh. The power of salawat teman-teman, ayo semangat baca salawat. Ngomong-ngomong masalah ini juga aku pernah cerita ya, kalau pernah aku masak air lupa matiin, aku pergi nganter anak sekolah dan ternyata gasnya mati, dan alhamdulillah aku andai itu gas nggak mati udah kayak apa. Dan baru aja aku tahu teman-teman, ternyata itu gas aku juga bocor, tapi bukan di gasnya, di yang selang yang mau masuk ke kompornya gitu ya. Jadi aku tuh baru aja beli gas, aku udah ngerasa, udah di 2 kali aku ngerasa di bulan yang lalu sama di bulan yang ini, kok gas aku cepet banget habis. Perasaan baru beli 2 minggu yang lalu kok udah habis gitu loh. Kemudian aku baru aja beli seminggu yang lalu udah habis lagi gitu loh. Dan ternyata setelah diselidikin, ternyata ada kayak longgar mungkin ya, bocor di selangnya itu. Tuh dahsyat banget. Berhari-hari kita masak ya, kita masak air, masak segala macam, itu sama Allah diselamatin. Coba kalau sampai tuh api yang nyala kena sama gas yang keluar itu, padahal kita dengar suaranya ya, bunyi gitu, ada bunyi sih, tapi kita nggak kepikiran ke situ. Dan Masya Allah akhirnya Allah selamatkan. Nggak tahu deh apa yang terjadi teman-teman. Makanya ketika teman-teman nih misalnya doa pengen utang lunas belum lunas utangnya, teman-teman doa kepengen dapat pekerjaan, belum dapat pekerjaannya, bukan berarti Allah nggak ngabulin. Allah tuh ngabulin, tapi Allah memberikan yang benar-benar kita butuhin dulu. Contohnya yang di aku nggak pernah tahu loh kalau gas itu bocor ya. Dan mungkin aja kalau Allah nggak nolongin aku di situ, ini rumah udah kebakaran, udah nggak selamat kita serumah gitu loh.
Udah nggak selamat, kita sekomplek mungkin kena, tapi sama Allah diselamatin. Dan itu sesuatu yang tidak aku tahu. Aku nggak tahu itu akan terjadi seperti apa, nggak tahu gitu loh. Dan pada saat yang bersamaan aku berdoa minta sama Allah supaya aku bisa segera pindah, dan nggak pindah-pindah juga. Dan itu tadi, iya, Allah mengkonversi doaku ke dalam bentuk yang lain, contohnya ya keselamatan. Dan entah keselamatan yang mana lagi, mungkin di jalan mau ada sesuatu sama Allah dilindungin, mungkin di luar sana mau ada sesuatu sama Allah dilindungin gitu. Jadi kita teruslah berusaha mencari 1001 alasan untuk tidak menyalahkan Allah. Aku udah sholawat, udah ini, udah itu, jangan sampai kayak gitu teman-teman ya. Kita ya sholawat, Allah enggak untung. Kita sholawat, kita benerin sholat, kita ngaji, kita benar-benar melakukan amal ibadah yang banyak, Allah sama sekali tidak untung. Kita yang untung buat kebaikan kita sendiri. Nah, ketika kita tidak bersholawat ya, kita nggak mau sholawatan, kita nggak mau sholat, kita malas ibadah, udah capek, kita malas sama keadaan, Allah nggak rugi, yang rugi kita. Jadi sudah sepantasnya lah kita terus kejar Allah, kita terus deketin Allah supaya apa? Ya untuk kebaikan kita sendiri. Ya, kalau kita udah males-malesan deketin Allah, kita nagih-nagih amalan-amalan kita, ya Allah, kita ungkit-ungkit, aku udah baca ini, udah ngelakuin ini, mana ya Allah belum ada pertolongan, malu dong sama Allah, ya kan? Malu. Jadi ayo semangat, benerin sholatnya, perbanyak baca sholawat, insya Allah akan ada masanya, akan ada waktunya. Apa yang menjadi hajatnya teman-teman, itu teman-teman dapetin. Yang bahkan mungkin ketika teman-teman udah lupa, udah terserah Allah aja, itu malah datang. Pertolongan datang bertubi-tubi. Seperti sekarang yang lagi teman-teman rasakan, ujian bertubi-tubi. Dan selalu ingat, ujian yang datang itu bukan gara-gara sholawat. Ujian datang bukan gara-gara teman-teman deketin Allah, bukan, tapi memang benar-benar kita lagi waktunya diuji ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Tari di Jakarta dan juga tadi Mbak siapa ya yang kedua, Mbak Tari di Jakarta, nih aku nih suka lupa nih baru ngomong ya, Mbak Tari di Jakarta dan Mbak Ani di Surabaya, Allah ijabah doa-doanya, semuanya segera dijabah. Dan semoga teman-teman yang nonton hutang-hutangnya lunas, doa-doanya segera diijabah, rezekinya barokah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.